أن الله يعز المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا شيخنا وأستاذنا محمد ياسين الفاداني شيخ أستاذنا عبد الله الهجي شيخنا وأستاذنا عبد الله الدردو شيخنا وأستاذنا سيد إسماعيل الزيني شيخنا محمد العطاس محمد أدنان محمد ديوان سلطها شيخنا وأستاذنا مربي روحنا أبي عبد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا مربي روحنا عبد الجليل بن إبراهيم وأصولهم ثم إلى روح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وأخوان خالتنا ومن له الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها ما أشكل إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركات علومه وبكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة رجلان رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون دموا على الله عز وجل يوم القيامة سيدا شريفا حتى يوافق المرسلين. ورجل آتاه الله علما في الدنيا وظن به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار ينادي مناد من رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاه علما في الدنيا وظن به على عباده وأخذ به طمعا واستر به ثمنا ويعذب حتى يفرغ من حساب الناس. Dari satu riwayat daripada Imam Dhahak daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun dalam kategori hadis ini dinyatakan dhaif, namun ahli sunnah wal jamaah bahkan sepakat ahlul hadis bahwasanya boleh dipakai dalam urusan-urusan fadailul a'mal, apalagi dalam masalah-masalah qissah yang tujuannya tentunya bima tatma'innu bihin nafsu, agar jiwa kita menjadi tenang adanya tatkala hadis ini disampaikan, kemudian kita memahaminya bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama hadil ummah rajulan. Ulama umat ini hanya ada dua. Yang pertama adalah ulama yang baik,
Yang kedua ulama su. Dan ini artinya apabila dibahas, yang banyak kena adalah ulama-ulamanya. Ulama yang pertama adalah rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang Allah Ta'ala kurniakan dia ilmu, dia belajar, dia dapat ilmu. Beres dong. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kemudian fabazalahu linnas, diajarkan umat. Ya kayak beginilah kayak kita ini. Diajarkan tentang agama, nasihat-nasihat agama, fatwa-fatwa agama. Namun walam yakhuz alaihi tam'a, artinya tidak memberikan syarat, tidak minta upah. Menyampaikan ilmu tidak minta upah. Walam yashtari bihi thamanan, tidak minta upah, tidak menghargakan. Boleh kalau ngaji, tapi seorang mesti ngantongin duit 50.000. Atau yang punya jam dilepas, yang punya motor ditinggal. Ada yang begitu, ya ada. Ulama yang semacam itu, fadzalika yusalli alaihim tayrus sama. Semua burung-burung yang ada di angkasa semuanya mendoakan orang alim semacam itu. Wahitanul ma, ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di air, semuanya berdoa untuk orang yang semacam itu. Wadawabul ardi, begitu pula binatang-binatang yang bergerak di bumi, entah berapa jumlahnya, mendoakan juga. Wal kiramul katibun, begitu pula para malaikat didoain. Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat sayyidan syarifan, sebagai seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yuwafiqal mursalin, sehingga bisa berdampingan dengan para nabi dan para rasul. Ini ulama yang benar. Ulama yang benar. Ya karena kita bukan ulama, ya saya sekedar begini. Jadi bukan enggak kepengen, enggak kejangkau. Pengennya mah pengen, tapi enggak kejangkau. Saya sekedar mentranslate, sekedar menerjemahkan apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada saya, hasil ngaji, ya beginilah. Tapi tidak masuk dalam golongan ini. Karena ini mah ulama beneran. Itu yang pertama. Yang ajarkan tidak minta apa-apa, ada umat, nasihatnya disampaikan. Burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di air, binatang yang bergerak di bumi, semuanya mendoakan ulama itu. Pada waktunya tatkala hari kiamat dia menghadap Allah sebagai seorang yang mulia, duduklah berdampingan kepada para anbiya dan mursalin. Pengen nggak? Pengen, tapi kita nggak akan sampai level kita. Ya, saya sekedar ustad kecil-kecilan, gimana bisa? Enggak. Yang satu lagi, warajulun atahullahu ilman, seorang manusia laki-laki yang Allah Ta'ala kasih ilmu. Ilmunya bukan main, dalam, tetapi fadhana bihi ala ibadillah, tapi pelit.
tapi pelit-pelit dengan ilmunya. Bisa ngajar, mau ngajar, tapi kalau amplopnya 1 juta sekali ngajar, kalau enggak. Dan wastara bihi thamanan, dan ilmunya dihargain. Kalau ngaji baca fikih 1 juta, kalau baca hadis 2 juta, kalau baca tasawuf 3 juta. Fadzalika, ulama yang semacam itu ya'ti yaumal qiyamati mulajjaman bilijamin, datang hari kiamat mulutnya itu, kalau kuda ada besi namanya lijam beda. Mulutnya apa lijam itu apa? Kuda yang digigit apa namanya besi, taruh kuda namanya lijam, mulajam. Artinya mulutnya diganjel sama besi, begitu aja udah. Besinya itu minarin, dibuat daripada api neraka. Tuh. Ini belum dipapain, baru digiring doang, baru dituntun doang. Tuntun, mulutnya terus gigit besi, besinya ada di neraka. Lalu malaikat menyerukan kepada semua makhluk pada dengar, semuanya manusia pada dengar. Ini katanya manusia yang Allah Ta'ala kasih ilmu di dunia, namun pelit dan ilmunya dihargakan. Apa kata Nabi? Fayu'azzab. Sebelum orang-orang diazab, ini belum lagi ke neraka, belum, baru di padang mahsyar. Fayu'azzab hatta yabrugha min hisabin nas. Manusia lain pada hisab, dia bagaimana kagak dihisab, bagaimana kagak diazab. Orang ngigit lijam, sengkekan kuda di sini itu ada besi, itu namanya lijam. Dia datang dalam kondisi begitu. Ini belum jembat Siratal Mustaqim, belum. Oi, malaikat namanya. Inilah manusia yang dikasih ilmu, namun dia pelit ilmunya dihargain, pakai duit. Ngeri, saudara. Ngeri. Maka ya adalah ulama-ulama yang semacam itu. Maka sebagian daripada kelompok Islam ini tidak mau baca Ihya karena memang membuka tabir. Kita itu akan dibuka rahasia pribadi kita, maka akan jadi berat adanya. Wa asyaddu min hadza, ada lebih dahsyat lagi. Marwiya anna rajulan kana yakhdimu Musa alaihi salam, bahwasanya seseorang adalah sebagai khadam yang membantu Nabi Musa alaihi salam. Faja'ala yaqulu haddatsani Musa, Nabi Musa bercakap kepada aku, haddatsani Safiyullah, telah berbicara kepadaku ya kekasih Allah, telah berbicara kepada aku manusia yang diselamatkan oleh Allah, Musa kalimullah, orang dekat, pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Hatta asra, dengan dekatnya dengan Nabi Musa, dia lalu dia ngajar ilmu yang ada padaku semuanya daripada Nabi Musa alaihissalam. Berdoa-doain lah orang, kasih kambing, kasih kerbau, kasih sapi, kasih emas, kasih perak. Hatta asra, sehingga menjadi kaya. Wa kasura maluhu, hartanya bukan main banyaknya.
Fafaqadahu Musa alaihi salam. Lama kelamaan menghilang dia dari Nabi Musa alaihi salam. Dia menjauh. Musa hanya menjadikan guru, jadikan ilmu, kemudian ilmunya dipakai ngamen. Kalau kayak kita begitu, ilmunya dipakai ngamen. Nabi Musa bertanya, di mana beritanya? Katanya orang itu. Siapa? Itu yang dulu membantuin saya, murid saya. Sehingga datanglah seseorang pada satu hari, wa biyadihi hinzir, di tangannya lagi nuntun babi, dan di lehernya diikat dengan tambang yang hitam. Faqala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepadanya, ata'rif fulanan, apakah engkau tahu fulan, seseorang itu, enggak disebut namanya, yang menjadi muridku, yang ilmuku dipakai buat ngamen? Qala na'am hadzal khinzir. Iya, saya kenal. Ini katanya. Manusia yang dulu murid Nabi Musa, yang belajar Nabi Musa, sekarang jadi apa tuh? Babi. Jadi babi. Kenapa? Ilmunya dipakai ngamen. Ilmunya dipakai wah, nanti dekat-dekat pemilu banyak ilmu yang dipakai buat ngamen. Nanti dekat-dekat pemilu aja udah banyak. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala banyak ya ilmu yang dipakai buat buat ngamen. Kamu kenal seseorang itu? Apa ini katanya? Ini manusianya udah jadi babi. Wa qala Musa ya Rabbi as'aluka an taraddahu ila halihi hatta asalahu bima asabahu. Ya Allah, saya mohon kembalikan lagi dia seperti manusia. Saya akan tanya, ya babi bagaimana ditanyanya? Udah jadi babi bagaimana ditanya? Ya Allah, kembalikan lagi dia seperti semulanya sehingga saya bisa tanya. Fahallahu azza wa jalla ilaihi law da'atani billadhi da'ani bihi Adam wa man dunahu ma ahbabtuka. Kamu minta kayak apapun Nabi Musa, seperti permintaan Nabi sebelum kamu, tidak akan aku perkenankan. Sudah tutup pintu untuk masalah itu. Walakin akhbiruka lima sanata hadza bihi li'annahu kana yatlubud dunya bid-din. Akan tapi kalau urusan yang lain sekedar dosa-dosa biasa, enggak ada masalah. Tetapi ini adalah dosa, dia mencari kekayaan dunia dengan modal ilmu agama. Nah, kalau sekarang mah udah banyak begitu. Kalau sekarang udah banyak, pakai Alphard, pakai apa, ngamen dengan ilmu agama. Maka hati-hati. Dia mau bersorban besar kayak, dia mau bertitel profesor kayak, yang berdagang, yang dagangannya adalah ilmu agama. Ilmu agama dipakai ngamen. Allah Akbar. Wa aghladu min hadza marwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mauqufan marfu'an fi riwayatin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min fitnatil alim ay yakuna al kalam abaihi min al istima'. Daripada fitnahnya orang alim banyak ngomongnya dikit-dikit, lebih dia senangin daripada denger. Ya, ulama tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu banyak bicara. Berikan arahan umat kepada jalan yang benar. Dekatkan orang itu kepada Allah. Tuntun umat itu ke jalan Allah. Nah, itu yang benar.
Wa bil kalami tansikun wa ziyadatun wa la yu'man ala khafi'il khata. Yang banyak bicaranya tidak aman, bahwasanya akan banyak kesalahannya. Wa bisumti salamatun wa ilmun. Sedangkan ulama yang banyak diam, yang hanya menuntun umatnya, memberikan arahan ke jalan Allah, mendekatkan orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang demikian. Kalau dapat yang semacam itu, kasih tahu saya juga mau nimbrung. Manusia yang mengajak kita, yang menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu apa namanya, sudah menjadi barang langkah di akhir zaman ini. Sudah menjadi barang langkah di akhir zaman ini. Wa minal ulama wallahu subhanahu wa ta'ala alam.